perkenalkan nama saya Lailatul Mubarakah, saya dari Prodi Manajemen. Sekarang saya akan membahas beberapa materi yang sudah saya tempuh dari semester 6, yaitu tentang manajemen ekspor dan impor. Kalian pasti tahu kan manajemen ekspor dan impor itu, dan apakah penting kita mengetahui manajemen ekspor dan impor? Baik, mengapa penting? Karena manajemen ekspor dan impor adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengelola proses pengiriman barang dan jasa antar negara. Tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan transaksi perdagangan internasional, termasuk prosedur, dokumen, dan sistem pembayaran yang terlibat. Dari semua kelompok yang sudah membacakan materinya tentang manajemen ekspor dan impor, entah itu dari perjanjian ekspor dan impor, prosedur ekspor dan impor, kawasan pabean, dokumen impor, ataupun prosedur impor itu sendiri. Saya sangat tertarik dengan dokumen impor. Karena apa? Kita bisa mengetahui tentang seluruh berkas atau data perlengkapan dalam proses pemasukan barang dari luar negeri ke dalam kepabeanan. Indonesia yang bertugas sebagai alat kontrol dan verifikasi yang wajib dipenuhi oleh importir sesuai ketentuan kepabeanan. Ada 3 kategori utama dokumen yang harus dipenuhi oleh importir. Yang pertama ada dokumen utama, yaitu seperti invoice, packing list, bill of lading, dan pemberitahuan ekspor atau impor barang, atau bisa disingkat PEB atau PIB. Yang kedua ada dokumen pendukung, yaitu dokumen pendukung dalam ekspor impor adalah berkas-berkas penting yang diperlukan untuk transaksi perdagangan internasional. Dokumen ini berfungsi untuk memastikan kelancaran proses transaksi, memberikan perlindungan hukum, dan memudahkan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat. Jenis dokumen ekspor yang pertama, faktur atau invoice, bukti transaksi yang berisi rincian barang, harga, dan syarat pembayaran. Yang kedua, kemasan packing list, dokumen yang merinci jenis dan jumlah barang dalam setiap kemasan. Yang ketiga adalah bill of lading, tanda terima barang dari perusahaan pengiriman menandakan kepemilikan barang. Yang keempat, pemberitahuan ekspor barang, dokumen yang memberitahukan bea cukai tentang barang yang akan diekspor. Yang ketiga adalah dokumen tambahan, di mana dokumen tambahan dalam ekspor impor adalah dokumen yang melengkapi dokumen utama seperti faktur, packing list, dan bill of lading. Beberapa dokumen tambahan yang sering diperlukan dalam kegiatan ekspor impor. Yang pertama, surat keterangan asal SKA. Yang kedua, Certificate of Analysis yang disingkat COA. Dokumen ini berisi hasil analisis kualitas barang. Yang ketiga, sertifikasi fitosanitari diperlukan untuk produk pertanian atau perkebunan, memastikan barang bebas dari hama dan penyakit. Dan selanjutnya, keterangan timbangan weight note. Dokumen ini mencatat barang per kemasan, penting untuk perhitungan biaya pengiriman. Dan yang selanjutnya, sertifikasi kesehatan, health certificate, memastikan barang aman untuk kesehatan, terutama untuk produk makanan dan minuman. Sistem penjaluran di bidang impor. Sistem penjaluran dalam bidang impor itu merujuk pada mekanisme yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau bisa dibilang DJBC untuk mengklarifikasikan barang impor berdasarkan tingkat resikonya. Terdapat 4 jalur utama dalam sistem ini, yaitu yang pertama jalur merah, yang kedua jalur kuning, yang ketiga jalur hijau, dan yang keempat adalah jalur mitra atau jalur prioritas. Penentuan jalur ini didasarkan pada profil importir dan jenis barang yang diimpor dan bertujuan untuk efisiensi pengawasan dan pelayanan kepabeanan. Di sini ada 3 jalur. Yang pertama jalur hijau, yang kedua jalur kuning, yang ketiga jalur merah.
di mana jalur hijau itu melakukan pemeriksaannya itu dengan penelitian dokumen setelah terbitnya SPPB dengan karakteristik importir dan komoditas low risk. Dan yang kedua, jalur kuning. Pemeriksaannya penelitian dokumen sebelum terbitnya SPPB. Karakteristiknya importir high risk dan komoditas low risk. Dan yang ketiga, jalur merah, yaitu pemeriksaannya penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. Karakteristik yaitu importir baru, importir atau barang impor termasuk kategori resiko tinggi karena barang impor, sementara barang reimpor terkena pemeriksaan acak dan barang impor tertentu yang ditetapkan pemerintah. Dan yang terakhir adalah jalur MITA, yaitu mitra utama. Dalam konteks ekspor-impor adalah jalur khusus yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada importir dan eksportir yang memenuhi kriteria tertentu, terutama terkait kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan dan cukai. Jalur ini menawarkan fasilitas dan pelayanan khusus, termasuk jalur pemeriksaan yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan jalur lain seperti jalur merah, kuning, dan hijau. Tata laksana kepabeanan di bidang impor, yaitu tata laksana kepabeanan impor adalah rangkaian prosedur yang harus diikuti dalam proses memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Ini mencangkup berbagai tahapan, mulai dari penyerahan, pemberitahuan pabean, pemeriksaan barang, perhitungan, dan pembayaran biaya masuk, hingga pengeluaran barang dari kawasan pabean. Di sini sudah ada gambar tentang standar pelayanan kepabeanan impor barang BC 2.0, di mana alur prosesnya itu importir menyampaikan ke PIB, lalu kemudian dilakukan pembayaran biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Selanjutnya, dokumen PIB BC 2.0 dan dokumen pelengkap seperti invoice, packing list, bill of lading, dan perizinan akan melalui penelitian lantas oleh BJBC. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan fisik atau tanpa pemeriksaan fisik. Yang terakhir, dengan penerbitan SPPB, persyaratannya itu meliputi kelengkapan dokumen perizinan untuk barang lantas, penyerahan keterangan tambahan, pembayaran BM dan PDRI, serta penyerahan pemberitahuan kesiapan barang dan penyediaan TKBM untuk jalur merah. Dalam jangka waktu, proses jalur hijau memakan waktu 15 menit, sedangkan jalur merah memakan waktu 30 hari. Biaya layanan, semua layanan kepabeanan impor barang ini gratis dan tidak dipungut biaya. Permohonan layanan tidak akan diproses jika persyaratan tidak terpenuhi. Jadi, mengapa penting kita harus mempelajari manajemen ekspor-impor, apalagi tentang dokumen impor? Karena kita akan mengetahui dokumen ekspor-impor itu sangat penting dalam proses perdagangan internasional, karena beberapa alasan. Semisalnya, yang pertama, menghindari kesalahan, yaitu dokumen yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam proses ekspor-impor, seperti keterlambatan pengiriman atau bahkan penyitaan barang. Dan yang kedua, itu mengurangi resiko. Mengetahui dokumen yang diperlukan dapat membantu mengurangi resiko, kerugian finansial, dan reputasi perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Dengan mengetahui dokumen yang diperlukan, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses
ekspor-impor dan mengurangi waktu pengiriman. Yang keempat, menghindari biaya tambahan. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menyebabkan biaya tambahan seperti biaya penyimpanan atau biaya peneliti. Dan yang kelima, meningkatkan kepercayaan, yaitu mengetahui dokumen ekspor-impor dapat meningkatkan kepercayaan antara perusahaan dan mitra dagang serta dengan pihak perorangan. Beberapa jenis yang penting dalam ekspor-impor antara lain seperti invoice, packing list, bill of lading, dan sebagainya lainnya. Dengan mengetahui dokumen ekspor-impor, perusahaan dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan perdagangan internasional dengan lebih efektif dan efisien. Itulah kesimpulan yang saya ambil dari yang sudah saya bahas mengenai dokumen impor.